Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Dumai yang hadir pada kegiatan sosialisasi hasil lokakarya kepemimpinan program sekolah penggerak angkatan 2 SMA Negeri 1 Dumai, yang mana kegiatan lokakarya ini Bapak dan Ibu ini diperuntukkan kepada kepala sekolah untuk membantu Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran di kelas di sekolah-sekolah penggerak Provinsi Riau, terkhusus di Kota Dumai, yang mana untuk level SMA-nya ada 4 sekolah yang kemarin mengikutinya. Keempat sekolah itu ya otomatis 4 orang kepala sekolah. Hari ini saya akan sosialisasikan apa hasil lokakarya tersebut yang menyangkut dengan keprofesian kita sebagai pendidik atau guru di kelas menghadapi anak-anak kita. Marilah kita berselawat dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada intinya untuk kepemimpinan pembelajaran ini, tugas kita adalah bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa belajar sebaik-baiknya, belajar secara aman, nyaman, dan kondusif. Berbagi ke teman, ya, kita manfaatkan di dalam dulu. Kalau di dalam ini bisa kita mengembangkan, berkembang ya. Kemarin ada dari guru BK melaksanakan MGMP mata pelajaran fisika juga pernah, ekonomi juga pernah, kemudian kimia juga pernah di sekolah kita. Manfaatkan sekolah kita Bapak Ibu, ya. Kebetulan ketua KKS ini datang payah Bapak Ibu, ya, dan teman-teman tuh pasti mau dia. Saya lebih senang mungkin kalau Bapak Ibu berkiprah di sekolah ini, bisa saya awasi langsung gitu. Tapi kalau disuruh datang ke sana sini, ini banyak kadang kendalanya. Jadi bagus kita keluar rumah, kita manfaatkan apa yang ada di sekolah ini. Dirancanglah itu untuk program oleh guru-guru sekolah penggerak. Kita wajib Bapak Ibu. Kalau sekolah kurikulum lain tidak, mereka baru tahap belajar gitu. Saya langsung aja ke model pengembangan kompetensinya. Nah, ini dia. Jenjang kompetensi. Nama kompetensi menyebutkan indikator yang tercakup dalam suatu kompetensi. Indikator menjelaskan sejumlah perilaku kunci yang esensial dalam sebuah kompetensi. Seorang disebut kompeten bila menunjukkan keseluruhan indikator. Jenjang kompetensinya menyebutkan tingkat penguasaan kompetensi pada tingkat kompetensi berkembang hingga yang paling mahir. Jadi kalau Bapak Ibu besok, karena penilaian di kepala sekolah nih, ya, apakah itu guru PNS, ASN, apakah itu P3K. Jadi tidak pakai yang lupa-lupa lagi. Nah, maka sekarang saya selesaikan. Jadi apabila Bapak Ibu dikatakan layak, cakep, atau berkembang, dia ada 4 kategori. Yang paling bawah itu, yang paling atasnya mahir. Nah ya, ini konsepnya. Berkembang dulu. Kalau Bapak Ibu dikatakan berkembang untuk sebuah keputusan dari kepala sekolah nanti, Bapak Ibu baru tentang sebuah konsep itu baru menguasai dasar-dasarnya aja. Kemudian baru praktek sudah efektif tapi belum konsisten karena Bapak Ibu lupa. Awalnya Bapak Ibu melakukan diagnostik, mengajar itu melakukan refleksi, kemudian review pelajaran sebelumnya sebelum masuk hari baru. Tapi kadang Bapak Ibu lupakan, nah itu tidak konsisten ya kan? Nah ini baru berkembang. Tapi kalau Bapak Ibu udah layak untuk sebuah penguasaan, apakah itu penguasaan profesionalnya, kompetensinya, kemudian tentang kompetensi profesinya, layak itu penguasaan konsep esensial kompleks. Agak rumit lah, agak banyak. Kemudian praktek sudah efektif dan konsisten. Baru untuk ibu aja itu layak baru. Kemudian dikatakan yang cakep, ya kan? Esensialnya
melakukan perluasan penguasaan konsep. Bapak Ibu udah mulai belajar, udah mulai memanfaatkan PMM. Contoh ketika tadi udah mau ke mahir tuh, karena dia udah mulai mengerjakan, senjata udah dapat sertifikat nih gitu. Nah, semua Bapak Ibu harus berlomba ini, bersaing. Di sini persaingannya. Saya menilainya besok ada berapa senjata, berapa sertifikat, ke sana lagi. Karena fungsi kan. Sama dengan kemarin penilaian P3K itu, kan? Oke lah, kemarin tutup mata karena tujuan saya bagaimana semuanya lolos, semuanya berhasil PNS gitu. Besok ketika jenjang karir ini mau tak mau Bapak Ibu, tidak kita terbawakan orang. Artinya apa? Gimana dengan cakep melakukan perluasan penguasaan konsep, praktek efektif, konsisten dan melakukan pengembangan. Bapak Ibu mau belajar di komunitas praktis tua, Bapak Ibu mau juga berbagi. Kemudian Bapak Ibu menjalin komunikasi. Berarti Bapak Ibu udah mahir tuh, ya. Tapi Bapak Ibu hanya harus konsisten, belajar untuk Bapak Ibu aja, belum mau berbagi. Baru tahap cakep, ya kan? Dan rata-rata kita baru dicakep nih. Kemarin waktu di sini saya bilang karena saya terpantau semua dalam supervisi baru cakep. Karena yang untuk mahir mampu menggerakkan guru lain dalam penguasaan konsep pada konteks yang berbeda. Bapak Ibu motivator nih, ya Bapak Ibu belajar kita PMM. Di sini Bapak Ibu ikuti gaya Ika ya. Ika udah 2 modulnya nih. Itu berarti udah menggerakkan orang kan. Nah, ada mahir. Ambillah nilai terbaik mahir itu nanti, ya kan? Kemudian praktek efektif, konsisten dan adaptif. Nah, ini perlu wajib saya jelaskan Bapak Ibu, karena ini bakal kita lakukan dalam aksi nyata. Oke? Sekarang kita tengok lagi yang model lainnya untuk penguasaan konsep. Nah, kemudian pengetahuan profesional. Pengetahuan profesional ini menyangkut dengan ilmu ibu masing-masing. Yang Bapak Ibu ajarkan tuh materi itu betul-betul Bapak Ibu profesional. Apa indikatornya? Menjelaskan konsep, materi, struktur dari suatu disiplin ilmu yang relevan. Kalau Bu Rina ahli fisika, betul-betul dikuasainya rumus fisika itu. Mantap dia tentang ilmu fisika itu. Bukan mengajarkan dia. Kemudian menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu. Tahu juga dia hubungan keilmuan dia tadi. Ya, mau dia belajar lagi, mengembangkan lagi. Jadi tidak sebatas ilmu S1 dulu. Ilmu zaman sekarang ini dia belajar lagi, menjelaskan keterkaitan dari konsep yang lain. Nah, disinilah rumus Olimpiade itu. Nah, Olimpiade itu kebanyakan rumus-rumus dasar itu dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, dengan ilmu di masyarakat ini. Jadi kalau kita tidak melek dengan masyarakat, bagaimana aplikasi ilmu kita itu tidak bisa kita. Makanya sebenarnya soal hot, ya kan? Karena sudah mencakup aplikasi matematika, aplikasinya ke komputer, aplikasinya ke dagang, itu ke ekonomi gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, tolong raih ini Bapak Ibu. Kemudian bisa dia mengevaluasi konsep, struktur dan materi pada kurikulum. Penilaiannya, kalau Bapak Ibu, karena yang dinilai ini pengetahuan konsep, pengetahuan profesional, ya kan? Sekarang pengetahuan profesional, Bapak Ibu dikatakan berkembang. Nah, ini menyusun konsep menjadi alur belajar yang urut dan meningkat kompleksitasnya. Jadi Bapak Ibu bisalah mengajarkan dari sederhana ke kompleks. Baru untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikatakan layak menyusun konsep dan menjelaskan prasyaratnya untuk menjadi alur belajar yang urut dan meningkat kompleksitasnya. Ini Bapak Ibu kembangkan sedikit, ya, bisa mengembangkan sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu dikatakan cakep, menyusun konsep dan keterkaitannya dengan konsep dari disiplin ilmu yang berbeda, menjadi alur belajar yang urut dan meningkat kompleksitasnya. Bapak Ibu udah bisa membawa nih fisika di matematika, matematika di biologi, matematika di ekonomi gitu. Itu yang numerasi, literasi itu nih. Jadi kita harus belajar ke sana gitu, ya kan? Karena sekarang kan itu memang Bapak Ibu, ya, untuk UTBK pun itu dia numerasi, literasi, dan dasar membaca bahasa Indonesia, dasar membaca kemampuan bahasa Inggris. Kan itu sekarang tidak mencakup ilmu dasar kita. Apakah tak penting ilmu dasar kita UTBK? Penting. Bagaimana pula dia paham numerasi kalau tidak ada belajar dasar ilmunya, kayak gitu. Ini perlu cermati. Kemudian mahir mampu menggerakkan guru lain
dalam menyusun alur belajar yang meningkat kompleksitasnya berdasarkan urutan konsep dari suatu disiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu. Jadi artinya biasanya bidang pembelajaran Bu Rina selalu ngajak kita, ya kan, untuk sebuah model pembelajaran. Nanti kalau ini muncul di fisika, di matematika muncul seperti ini, di bahasa Indonesia muncul seperti ini, di agama muncul seperti ini. Nah, itu baru nilainya mahir. Tentu saya memantau ini nanti dari mana kepala sekolah tahu ini, dari pendampingan Bapak Ibu, dari supervisi. Jadi saya mungkin sisa waktu ini Bu Rina, kalau jadi kita ujian tanggal 29, minggu depan saya akan tuntaskan untuk laporan awal ini dulu, untuk diagnostik menjelang tahun ajaran baru beberapa guru kelas 10 untuk layak dan layak berkembang ini gitu. Itulah saya kumpulkan ini guru kelas 10, karena kurikulum merdeka ini guru kelas 10 gitu. Jadi RPP semua perangkat siapkan. Nanti saya bertanya juga, Bapak Ibu merumuskan capaian ini dari mana dasarnya? Siapa buat Pak? Siapa panduan penulisannya? Siapa buat ini? Berdiskusi kami dengan guru serumpun apa? Pasti nilai Bapak Ibu mahir. Dari Bu Rina Pak, karena Bu Rina ada download, ya saya makainya aja. Jadi baru menggunakan dasar-dasar yang ada gitu. Paham Bapak Ibu? Bagus ya transparannya lagi, ya kan? Jadi kepala sekolah dalam menentukan ini memang berdasarkan kondisi real Bapak Ibu sebenarnya. Ya kalau bisa memang ke 16-nya Bu Rina, guru kelas 10. Kualitas anak zaman sekarang ini minta guru melek IT kan begitu ya Pak. PMM bisa salah satunya. Mungkin perlu kayaknya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau kayak kami lah guru agama, ada berapa orang di antara kami ini mungkin pelatihan yang lebih spesifik yang khusus agama mungkin harus ada begitu. Dan juga pelajaran-pelajaran yang lain juga seperti itu. Karena kami merasakan untuk agama aja lah susah mencari siapa tempat bertanya begitu, sehingga bisa meningkatkan kompetensi kami sebagai guru profesional. Mungkin itu saja, terima kasih. Itu ada beberapa kali ditolak Pak, dan itu pun udah dapat sertifikat 2. Yang mau saya tanyakan yang jadi dan 2 ya. udah Pak. Yang saya ragu di situ tuh Pak, dalam aksi nyata itu ketika ditolak saya mengajukan lagi dan itu diterima gitu Pak. Jadi di situ saya merasa ada ini juga Pak, ragu. Karena dari yang ditolak itu terus diterima, sedangkan awalnya ditolak gitu Pak, terus sudah dibanding diterima gitu. Sebenarnya kayak gimana supaya langsung diterima gitu Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di modul kita kan ada terdiferensiasi, dan alhamdulillah saya sudah melaksanakan diferensiasi itu. Jadi alhamdulillah sudah ada hasilnya untuk diferensiasi. Tapi mungkin nggak semua kelas, karena nggak sempat juga untuk dilakukan diferensiasi karena setiap kelas itu beda-beda Pak. Coba share pengalaman diferensiasi. Saya ngasihnya di kelas 10-7. Jadi untuk diferensiasi itu pertama saya lakukan kasih pertanyaan dulu, kasih pertanyaan sama anak-anak, dan nanti siapa yang nunjuk tangan, itu tidak semua yang nunjuk tangan, tapi ada beberapa yang nunjuk tangan, itu saya apakan ke yang high. Kan ada high dengan average dan below. Jadi itu dari sana, dari pertanyaan-pertanyaan itu akan nampak siapa yang high, below, dan seterusnya saya lakukan itu. Jadi itulah pengalaman saya dalam program yang saya lihat di PMM itu, PMM ini. Jadi dari sana saya ngambil metode. Setelah nampak high, low, below itu apa yang boleh dilakukan? Saya pertama ada yang ambil dari PowerPoint di sana. Nanti saya kasih latihan ke anak, misalnya ada ini teks itu saya kasih ke anak yang average, yang sekitar lingkungan mereka ceritakan sendiri. Dan yang below baru saya kasih lebih spesifik, atau saya terangkan lebih spesifik yang below. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Oke. Mantap. Oke. Dari kabar itu nggak ada.
yang betul-betul mengena lah. Nah, Maksudnya belum pernah ngasih kita ke sini. ya boleh. Istilahnya filosofi pembelajaran tentu kaidahnya Rasulullah kan. Oke ya. Ya intinya Bapak Ibu saya yakin dan percaya guru agama semua itu sebenarnya punya. Cuma mungkin perlulah penguatan lagi untuk pengembangan profesi ini. Baik Bu Sri, Ibu Rina bisa catatan nanti bagaimana untuk IHT yang sifatnya untuk guru agama. Masuklah Kristen ya, yang Kristennya Bu Labora ya, untuk mengembangkan potensi ini. Ini satu tugas sekolah. Kedua, saya apresiasi dengan anak muda Bu Neni ya, tadi udah 2 kiranya sertifikatnya. Pati kategorinya udah mau mahir kayak gitu. Emang ditolak tuh wajarnya. Saya melamar pertama tuh dulu ditolak juga tuh. Lihat Pak. Kuliah juga Pak. Sertifikatnya udah selesai. Udah diterima Pak. 7 ya? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau saya ngomong di depan Bu Rizky nanti BGP, kami sudah ada Bu. Nah, TK kepala sekolah. Karena saya payah, saya nggak bisa semangat lagi kan gitu. Nah, tolong yang lain Bapak Ibu ya. Ditolak. Kata kemarin waktu kita Zoom, saya langsung menanyakan ke Bu Ayu yang dari Jogja itu, Bu, keluhan teman-teman saya ketika dia mengupload tugas-tugas asing nyata itu selalu ditolak. Kenapa seperti ini? Dijawabnya begini sederhana, Pak. Dalam suatu judul untuk platform mereka mengajar itu hampir sama seluruh Indonesia. Biar kalau Bapak Ibu yang peserta guru itu waktu download judul dia masukkan duluan otomatis ditolak. Kalau datanya sekolahnya itu tidak. Strategi Bapak Ibu. Jadi jangan segala sesuatu itu mengupload itu langsung dengan judul-judul yang Bapak Ibu robak polanya. Ini saran dari mereka kemarin. Jadi ada beberapa data yang diisi itu data ini dulu kita. Karena kalau data judul semua sama judul atau mungkin dari judul itu oleh Sianu yang sekolahnya Sianu gitu. Langsung Bapak Ibu spesifikkan. Inilah saya masih terngiang-ngiang jawaban Bu Ayu itu bahwasannya ini adalah keluhan seluruh Indonesia. Dia bilang, Pak, 8.000 Pak jumlah aksi nyata itu yang masuk satu hari itu. Jadi kalau dia serentak, namanya tentang profil pelajar Pancasila semuanya, ya itu dia katanya. Tapi Bu Neni, Metri, Anggraini, SMA Negeri 1 Dumai, profil pelajar Pancasila. Terpastikan, itu baru dia oke katanya. Karena dari menampilkan data dia awal. Nah, cobalah Bapak Ibu coba nanti bagaimana gitu kan. Tapi tadi dari jawaban Bu Neni, awal pertama ditolak, mungkin waktu itu sistem mungkin otomatis. Karena dia buat sistematis dia. Ya, menolak ini sistematis dari sistemnya. Kalau dia terbaca itu otomatis diskret. Nah, kan gitu. Jadi setelah kedua mungkin sistem dan baca keseluruhan. Nah, jadi jangan menyerah Bapak Ibu. Nah, Bu Neni terima kasih. Kiranya ada usaha kedua ya untuk sertifikat di PDF-nya. 27 judul sekarang Bu Neni. Kejar yang lain lagi ya. Bisa. Kemudian bahasa Indonesia saya masih ingat nih Bu Desi BK mengarahkan ini. Jadi Bu Tika dari ini kan pasti anak ini berkarakter nanti ke ilmu ini. Nanti peminatannya ini kan mulai rancang kita kemarin Bu Rena. Kita jelaskan kalau ini nanti dia jurusannya ini profesinya akan dia jalani nanti gitu. Jadi Bu Desi itu udah benar. Ya, cuma nanti Bu Desi yang high below itu penting dalam kelas itu jangan ada anak tidak belajar ketika Bapak Ibu mengajar. Pahami itu. Disinilah konsep mengenal karakteristik peserta didik. Ketika Bapak Ibu melayani 36 anak, 36 pula ragam di dalam itu, perhatikan 1-2 mungkin tidak konsen. Kita ada coba kemarin di Bu Melda waktu praktek pembelajaran. Apalagi salah materinya kan itu. Ini turun dia berisi. Tidak bagus itu caranya dengan anak yang high, yang low. Tapi buat pendekatan, tugasnya pun berbeda. Ya kan? Nah, tapi tujuannya sama gitu. Sama-sama topiknya mungkin naratif. Tapi yang satu naratifnya tentang cerita Malin Kundang. Anak yang A tadi bisa cepat melek dia. Yang satu lagi tidak sampai ke Malin Kundang. Dia sukanya mungkin yang rendah-rendah aja. Nah, ya kan? Mungkin Putri itu aja gitu, Mama.
Nah, ini karakteristik Bu Desi lah mengenal anak tuh. Jadi saya rasa anak yang high, anak yang low, anak yang cepat, ada yang mau belajar, tak mau belajar, memang tugas guru lah memantau ini dalam kelas untuk belajar berdiferensiasi. Different kan berbeda ya, diferensiasi kan. Oke, memberikan pelayanan. Kemudian di pelajaran sains tadi jawaban juga hampir sama dengan orang matematika. Badel, coba terus lagi Badel. Untuk dokumentasi itu wajib Badel. Makanya Pak suruh wartawan 2 nih untuk kita nih. Jangan nanti tak ada ketika saya minta ini ada nih. Ya kan? Ada videonya kan? Nah, nanti saya upload nanti ke channel saya kan, nggak bisa ditonton orang kan gitu. Apalagi baju kita kan baru. Nah, ini maksud saya itu penting Badel. Nah, dapat kuak-kuak pun kita nanti ini mana buktinya Bu? Lupa Pak, dari gugur jadinya tuh, ya kan? Nah, itu teman-teman silakan mengajar di kelas, bawa kamera, bawa dokumentasilah tiap apa yang Bapak Ibu lakukan biar orang di masa yang akan datang tahu Bapak Ibu telah melakukan. Kalau istilah Abdul Somad, menulislah Anda di zaman Anda biar suatu saat nanti orang tahu bahwa Anda pernah hidup di zaman itu. Ya Bu Sri? Nah, itu dia. Saya baca buku-buku Sri 1 tuh untuk mendapatkan bagaimana mendapatkan hidayah, ya kan? Artinya miliki itu ke hasil karangan teman-teman kita untuk berbagi. Gitu juga Bapak Ibu nanti, Bu Neni, kembangkan itu sebuah karangan tentang bagaimana Ibu filosofinya mendapatkan 2 sertifikat itu. Karena teman-teman lain belum berhasil gitu. Apalagi 7 sertifikat, ya kan? Yang luar biasa tuh. Nah, itu. Inilah pertemuan kita sore siang pagi menjelang siang ini. Sekali lagi saya apresiasi untuk teman-teman semua. Ya walaupun hatinya ada juga tidak di sini, namun karena terpaksaan apa-apa belajar itu dari keterpaksaan dulu Bapak Ibu. Nanti lama-lama biasa. Oke, saya mohon maaf. Oke, baik.